Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gubernur butuh aspirasi, masyarakat kecil butuh solusi. Izinkan kami membuka presentasi, semoga dapat memberi esensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas terkait tema meningkatkan proses pengambilan keputusan. Di sini kami beranggotakan 9 orang, yakni yang pertama ada Falis Fadila, Fainulillah, Rika Mayanti Falila, dan saya sendiri, Risma Yanti Alista. Kemudian ada Jessica Yusnita Adriani, Silvi Wulandari, Erika Novitasari, Elilia Tiara Nastiti, dan yang terakhir Tri Mei Ambarwati. Baik, pembahasan pertama terkait pengambilan keputusan dan sistem informasi. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya bersifat terbatas pada manajemen. Saat ini karyawan memiliki peran dengan tingkat rendah bertanggung jawab atas beberapa dari pengambilan keputusan tersebut. Sebagaimana sistem informasi akan membuat informasi yang menjadi tersedia bagi para karyawannya yang tingkatannya lebih rendah di dalam bisnis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nilai bisnis yang meningkatkan pengambilan keputusan. Perusahaan telah mengidentifikasi sejumlah keputusan yang penting dengan membuat tabel yang berisi informasi estimasi nilai tahunan yang dipilih. Dipilih maksudnya dalam bentuk penghematan biaya atau pendapatan yang meningkat. Dari meningkatkan pengambilan keputusan dalam era bisnis yang dipilih, meskipun nilai dari meningkatnya keputusan tunggal yang kecil, tetapi bila meningkatkan ratusan ribu keputusan-keputusan yang kecil akan bertambah menjadi suatu nilai tahunan yang besar bagi bisnis. Nah, berikut merupakan contoh tabel yang berisi informasi estimasi nilai tahunan dari pengambilan keputusan perusahaan bisnis. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis keputusan. Ada 3 macam jenis keputusan, yakni yang pertama, keputusan tidak terstruktur atau unstructured decision, yakni sebuah keputusan yang pengambilan keputusannya harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan dalam memecahkan permasalahan. Biasa dijumpai pada organisasi tingkat tinggi. Yang kedua, keputusan terstruktur atau structured decision, yakni sebuah keputusan yang sifatnya berulang dan rutin serta melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Biasa dijumpai pada organisasi tingkat rendah. Yang ketiga ada keputusan semi-struktur atau semi-structured decision, yakni sebuah keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, yang mana dalam pengambilan keputusan kita akan melewati berbagai proses dan tahapan, seperti intelligence, design, choice, dan implementation. Intelijen atau kecerdasan yaitu kegiatan yang terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami berbagai masalah yang terjadi pada suatu organisasi, seperti mengapa masalah itu terjadi, bagaimana masalah itu dapat terjadi, kapan, di mana masalah itu terjadi, dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan dengan adanya masalah tersebut. Yang kedua yaitu desain atau rancangan, yaitu melibatkan kegiatan identifikasi dan pencarian berbagai solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga ada choice atau pilihan, tentang memilih alternatif atau solusi yang ada. Yang keempat dan yang terakhir ada implementasi, yaitu kegiatan melaksanakan berbagai alternatif yang telah dipilih sebelumnya dan memastikannya dapat bekerja dengan efektif dengan tetap diawasi sebaik mungkin agar dapat memastikan seberapa baik solusi tersebut dapat terlaksana. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Yang pertama itu ada peran manajer, yang kedua peran manajerial, yang ketiga pengambilan keputusan dalam dunia nyata. 1. Peran manajer. Peran manajer itu sendiri terbagi menjadi 2 model. Yang pertama itu ada model klasik atau classical model of management, menjelaskan secara formal fungsi manajerial, akan tetapi tidak menunjukkan secara terperinci saat manajer melakukan perencanaan, memutuskan, dan mengendalikan. Kemudian yang kedua itu ada model keperilakuan, menyatakan bahwa sebenarnya perilaku manajer itu lebih tidak sistematis, lebih informal, kurang efektif, lebih ke arah reaktif, kemudian kurang terorganisasi dengan baik.
Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang kita percayai dalam model klasik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manajerial. Peran manajerial sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada peran interpersonal dan juga peran pengambilan keputusan. Peran interpersonal sendiri adalah manajer bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka kepada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik. Kemudian yang kedua ada peran pengambilan keputusan, ini mana dalam peran pengambilan keputusan mereka bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi, mengalokasikan sumber daya kepada para staf yang membutuhkan, dan juga yang terakhir menegosiasikan konflik dan menjadi penengah antara kelompok-kelompok yang bertikai. Kemudian penjelasan selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam dunia nyata, yang dimana pengambilan keputusan dalam dunia nyata terbagi menjadi tiga, yaitu ada kualitas informasi, penyaringan manajer, dan juga budaya organisasi. Kualitas informasi yang dimana keputusan-keputusan yang berkualitas tinggi membutuhkan informasi yang berkualitas tinggi juga. Kemudian yang kedua ada penyaringan manajer. Walaupun dengan informasi yang tepat waktu dan akurat, tetapi beberapa manajer mengambil keputusan yang buruk. Para manajer seperti halnya semua manusia, menyerap informasi melalui serangkaian penyaringan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Kemudian ketiga ada budaya organisasi. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan. Ini mana ketika lingkungan berubah dengan perusahaan perlu mengadopsi model bisnis baru untuk bertahan. Yang kekuatan yang besar dalam organisasi menolak pengambilan keputusan untuk perubahan yang besar juga. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya apa itu pengertian intelijen bisnis? Intelijen bisnis adalah aktivitas pengetahuan informasi tentang elemen-elemen lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan menurut McLeod dan Seal pada tahun 2007. Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk dapat memahami kondisi lingkungan yang dihadapi perusahaan. Karena intelijen adalah informasi yang sudah dievaluasi dan kredibilitas. Pengertian serta arti pentingnya tidak bisa diingkari menurut Jane pada tahun 2001. Mensintesis definisi sebelumnya dan memahami intelijen bisnis sebagai proses analitis yang didukung teknologi yang mengumpulkan dan mengubah data perusahaan dan pasar yang terfragmentasi menjadi informasi atau pengetahuan tentang tujuan, peluang, dan posisi organisasi. Berikutnya ada 7 alat intelijen bisnis teratas. Yang pertama ada intelijen bisnis SAP atau SAP Business Intelligence adalah opsi yang menawarkan solusi analitik canggih yang telah terbukti untuk perusahaan dalam prediksi intelijen bisnis secara real-time, pembelajaran mesin, perencanaan, integrasi dengan program kantor umum, dan laporan dengan bentuk visual yang cermat. Yang kedua ada Tableau, adalah perangkat lunak canggih yang berspesialisasi dalam manajemen data, visualisasi, dan analisis. Yang ketiga ada Microsoft Power BI, yang mana opsi ini dirancang 100% untuk digunakan di web atau yang memfasilitasi aksesnya dari perangkat dan tempat apapun. Ini menawarkan optimasi mutlak dalam penggunaannya dengan aplikasi Microsoft lainnya dan juga perangkat lunak lainnya. Selanjutnya ada IBM Cognos, yang mana mengkhususkan pada kecerdasan buatan. Diterapkan di sini untuk analisis informasi, tidak hanya digunakan untuk memvisualisasikan semua proses secara intuitif, tetapi di atas segalanya untuk mendeteksi pola yang tidak teratur. Selanjutnya ada MicroStrategy. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas. Aplikasi ini juga menawarkan dan kemungkinan pengumpulan data dari sumber yang paling beragam. Juga penggunaannya tidak terbatas pada komputer seumur hidup, tetapi mencakup aplikasi seluler yang kuat. Selanjutnya ada Oracle BI. Ini mungkin kurang dikenal dari IBM dan Microsoft, tetapi kemungkinan besar ini adalah opsi yang paling masuk akal untuk semua perusahaan yang perlu mengelola sejumlah besar informasi.
Yang terakhir atau yang ketujuh ada kubah, ialah aplikasi yang memungkinkan mikro dan makro sehingga sangat ideal untuk UKM dan pekerja lepas dan perusahaan-perusahaan besar. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama, data dari lingkungan bisnis. Bisnis harus berurusan dengan data terstruktur dan tidak terstruktur dari banyak sumber, termasuk data besar. Data perlu diintegrasikan dan diorganisasikan sehingga dapat dianalisis dan digunakan oleh pembuat keputusan manusia. Yang kedua, ada infrastruktur intelijen bisnis. Landasan dasar BI adalah sistem basis data yang kuat yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Data dapat disimpan dalam database transaksional atau digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan. Serangkaian merge data yang saling terkait atau platform analitik. Dan yang ketiga, kemudian perangkat analisis bisnis. Seperangkat alat perangkat lunak digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, merespon pertanyaan yang diajukan manajer, dan melacak kemajuan bisnis dengan menggunakan indikator kinerja utama. Dan yang terakhir yaitu pengguna dan metode manajerial. Perangkat keras dan lunak BI hanya sepintar manusia yang menggunakannya. Manajer memaksakan urutan pada analisis dengan menggunakan berbagai metode manajerial yang menentukan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan akan diukur. Next, ada konstituensi intelijen bisnis. Yang pertama yaitu dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah. Manajemen operasional dan manajemen menengah pada umumnya dibebankan dengan memonitor kinerja dari aspek-aspek yang penting atas bisnis, berkisar dari penghentian mesin dari divisi pabrik hingga penjualan harian atau bahkan per jam pada gerai makanan franchise, hingga lalu lintas harian pada situs web perusahaan. Yang kedua yaitu dukungan bagi keputusan semi terstruktur. Beberapa manajer merupakan pengguna yang super dan para analis bisnis yang tajam yang ingin menciptakan laporan-laporan mereka sendiri dan menggunakan analitis yang lebih canggih dan model-model untuk mencari pola dalam data untuk merancang model alternatif skenario bisnis atau untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan dari materi sebelumnya. Yang ketiga ada dukungan keputusan bagi manajemen senior, balance scorecard, dan metode manajemen kinerja perusahaan. Balance scorecard adalah kerangka kerja untuk mengimplementasikan rencana strategis perusahaan dengan fokus pada hasil yang dapat diukur dalam 4 aspek kinerja perusahaan, yaitu keuangan, proses bisnis, pelanggan, pembelajaran, dan pertumbuhan. Metodologi manajemen terkenal yang sangat erat terkait lainnya adalah manajemen kinerja bisnis. Yang keempat, ada sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. GDSS adalah sistem interaktif berbasis komputer yang memfasilitasi penyelesaian masalah yang tidak terstruktur melalui sekelompok pembuat keputusan yang bekerja bersama di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. GDSS yang canggih memberi setiap peserta komputer desktop khusus di bawah kendali semua orang. Hingga peserta siap untuk berbagi informasi, tidak ada yang dapat melihat apa yang dilakukan individu tersebut di komputer. GDSS memungkinkan untuk meningkatkan skala pertemuan, sekaligus meningkatkan produktivitas karena individu memberikan donasi pada waktu yang sama dan bukan sekaligus. Baik, dari materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam operasinya, kegiatan pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh berbagai golongan yang ada dalam suatu perusahaan, sehingga semua tingkatan karyawan bertanggung jawab atas keberlangsungan pengambilan keputusan yang baik. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada manajemen. Namun, saat ini para karyawan dengan tingkat rendah bertanggung jawab atas beberapa dari pengambilan keputusan tersebut. Keputusan terdiri dari beberapa jenis, yaitu keputusan tidak terstruktur, keputusan terstruktur, dan keputusan semi terstruktur. Yang mana keputusan tersebut harus melalui beberapa tahap dalam proses pengambilannya, yaitu intelligent, design, choice, dan implementation.
Sistem pendukung pengambilan keputusan seperti sistem informasi dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Peran pihak manajerial seperti manajer juga sangat berperan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, intelijen bisnis yang digunakan untuk mendefinisikan proses yang terkait dengan aktivitas pengumpulan, pengendalian dan pemanipulasian, serta penganalisisan data dari sumber masa lalu dan sekarang juga mempengaruhi kegiatan pengambilan keputusan karena hal tersebut merupakan salah satu elemen yang dapat dilakukan untuk menghasilkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa mulai, itu bukan presentasi, melainkan hubungan yang tidak pasti. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Jalan-jalan ke Kanada, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.